Bayangkan suara emas yang tiap malam kamu lihat di TV ternyata lahir dari rumah sekecil ini. Bukan dari keluarga kaya, bukan dari istana megah, tapi dari gang sempit di Cirebon yang mungkin jarang kamu lirik. Ini dia rumah asli April, peserta DA7 Top 5 yang memperjuangkannya, yang perjuangannya bikin satu kampung menangis haru. Seperti apa kehidupan di balik panggung megah yang enggak pernah kamu lihat di kamera. Inilah kisah lengkap di balik panggung megah, lampu berkilau dan sorak penonton. Ada satu rumah kecil di gang sempit di Cirebon yang jadi saksi semua air mata dan doa. Rumah yang catnya mulai mengelupas, gentengnya kadang bocor kalau hujan deras, tapi dari sanalah lahir suara yang sekarang kamu tonton di TV nasional. April, gadis yang dulu cuma nyanyi di depan tetangga dengan mikrofon mainan, kini berdiri gagah di panggung DA7 Top 5. Tapi sebelum semua kemewahan itu datang, dia harus melewati hari-hari di mana nasi kadang cuma cukup untuk sekali makan dan mimpi terlihat terlalu besar untuk dipeluk. Malam-malam panjang di mana dia berlatih pelan-pelan supaya enggak mengganggu orang tua yang kelelahan sepulang bekerja. Dan hari ini kita bukan cuma mau melihat gemerlapnya, tapi di sini kita akan membongkar habis kehidupan asli di balik layar. Inilah rumah sederhana April di kampung, tempat semua cerita luar biasa. Semua ini bermula kalau kamu pikir semua bintang lahir dari keluarga kaya dan penuh fasilitas. Kisah April bakal bikin kamu memikir dua kali. Di kampungnya suara ayam dan motor lewat lebih sering terdengar daripada suara musik. Namun di tengah kesederhanaan itu ada satu kamar kecil yang jadi studio rekaman paling jujur. Tembok kusam, kipas angin tua, dan kertas-kertas lirik yang ditempel asal-asalan. Di ruang inilah April menyanyi sekeras-kerasnya dalam hati sambil menahan tangis dan rasa takut gagal. Enggak ada guru vokal mahal, enggak ada pelatih pribadi, hanya YouTube, radio, dan tekad yang enggak pernah padam. Hari ini kita akan masuk ke dunia yang enggak pernah tersorot kamera. Bagaimana seorang anak kampung dengan sandal tipis dan langkah ragu bisa berubah menjadi idola jutaan pasang mata. Dan semuanya berawal dari rumah sekecil ini. Di televisi kamu melihat April tersenyum, make up rapi, gaun berkilau, dan sorotan kamera yang memanjakannya. Tapi apa kamu pernah kepikiran seperti apa rasanya ketika lampu-lampu itu padam dan ia harus pulang ke rumah yang mungkin enggak pernah kamu bayangkan kesederhanaannya? Jalan pulangnya bukan jalan besar yang halus, melainkan gang kecil berliku dihimpit oleh rumah-rumah berdempetan yang hampir bersentuhan. Di ujung gang itulah berdiri rumah keluarga April tanpa pagar megah, tanpa hiasan mahal, hanya teras sempit yang jadi tempat duduk orang tua menunggu kabar setiap kali April tampil. Disinilah degup jantung paling kencang terdengar, bukan dari speaker studio, tapi dari dada seorang ibu dan ayah yang hanya bisa berdoa dalam diam. Malam ini kita akan buka pintu rumah itu dan kamu akan melihat betapa jauhnya jarak antara panggung dan kampung. Ada satu momen yang enggak pernah dilihat kamera ketika April pertama kali bilang, "Bu, aku mau ikut audisi DA7." Di ruang tamu kecil dengan kursi kayu yang sudah bunyi kalau diduduki.
Kalimat itu jatuh pelan tapi beratnya luar biasa. Bukan karena orang tua enggak percaya, tapi karena mereka langsung kepikiran satu hal: uang ongkos berangkat, makan, tempat tinggal. Semua itu bukan angka kecil bagi keluarga yang setiap hari harus memikir gimana caranya dapur tetap ngebul. Namun di tengah kebingungan itu, kampung ikut bersuara. Tetangga-tetangga yang biasanya hanya menyapa sekilas mulai patungan, menawarkan tumpangan, bahkan membuat bekal. Keberangkatan April ke studio audisi DA7. Audisi DA7 tiba-tiba berubah jadi misi satu kampung. Dan dari rumah sederhana inilah harapan itu dikemas dalam satu koper tua dan tas ransel, berangkat menantang dunia. Coba kamu bayangkan suasana kampung April setiap kali malam penayangan DA7. Rumah-rumah yang biasanya sepi mendadak hidup. Kursi plastik disusun di depan TV, anak-anak duduk di lantai, orang tua berdesakan di ruang sempit hanya untuk dapat sudut pandang terbaik. Di rumah April sendiri, ruangan tamu yang enggak seberapa luas itu hampir selalu penuh. Ada yang menonton sambil menggenggam ponsel, siap voting. Ada juga yang hanya mampu mengangkat tangan sambil berdoa lirih. Setiap kali nama April disebut, teriakan pecah seperti stadion kecil. Tapi begitu iklan masuk, mereka kembali diam menoleh ke foto-foto lama di dinding. April kecil, April juara lomba desa, April yang dulu menyanyi dengan baju sederhananya, seadanya. Di momen-momen seperti inilah rumah sederhana itu seolah-olah berubah menjadi pusat dunia bagi satu kampung di Cirebon. Buat sebagian orang, rumah hanyalah bangunan. Buat April, rumahnya adalah pengingat bahwa ia tidak boleh sombong sedikit pun. Setiap kali pulang, ia melewati lagi lantai yang sedikit retak, tembok yang catnya mulai pudar, dapur sederhana tempat ibunya memasak dengan peralatan yang jauh dari mewah. Tapi di mata April, semua itu bukan kekurangan, melainkan medali yang selalu ia bawa kemana-mana. Karena dari tempat inilah ia belajar artinya bersyukur, bertahan, dan bermimpi tanpa henti. Saat orang lain mungkin berlomba-lomba memamerkan rumah baru setelah terkenal, April justru memilih pulang ke rumah lama yang penuh dengan kenangan. Dan mulai ini kamu akan diajak melihat setiap sudutnya, bukan untuk mengasihani, tapi untuk mengagumi betapa besar mimpi yang lahir dari tempat yang sekecil ini. Di salah satu sudut kamar April ada dinding yang penuh coretan kecil, potongan lirik, kata-kata motivasi, dan target-target sederhana yang dia tulis sendiri. Masuk TV bikin orang tua bangga, keluar dari zona takut coretan-coretan itu mungkin terlihat biasa. Tapi bagi April itulah kontrak yang ia tanda tangani dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia menatap dinding itu lama-lama, mengingat lagi semua rasa sakit saat diremehkan, semua tawa ketika gagal, semua cerita pahit yang hanya diketahui oleh tembok kamar ini. Disinilah suara April bukan hanya dilatih, tapi juga dibentuk oleh rasa sakit dan sebuah harapan. Dan kamu akan sadar bahwa top 5 DA7 bukan kebetulan. Itu hasil dari ribuan detik sepi di kamar sempit yang enggak pernah kamu lihat di layar kaca. Ada cerita yang mungkin enggak pernah kamu dengar sebelum tampil di panggung besar. April sudah berkali-kali tampil di panggung terkecil, teras rumahnya sendiri. Disitulah ia pertama kali belajar menatap penonton, tetangga-tetangga yang duduk di kursi plastik,
anak-anak kecil yang berlari-lari sambil sesekali ikut bernyanyi. Mikrofon yang ia gunakan kadang cuma botol bekas atau sisir. Lampu panggungnya hanya bohlam gantung yang remang-remang, ditemani angin malam yang lewat tanpa peduli. Tapi justru dari situlah kepercayaan diri itu tumbuh, dari tertawaan kecil, tepuk tangan sederhana, dan komentar-komentar polos warga kampung. Siapa sangka teras sempit itu adalah prototipe panggung besar yang sekarang sering kamu lihat di TV. Dan setiap kali April melangkah di atas panggung DA7, jejak kakinya selalu mengingat lantai teras rumah yang sangat jauh dari kata mewah. Popularitas punya cara unik menguji hati seseorang. Tawaran foto pujian, kadang juga komentar pedas datang silih berganti. Siapa sangka teras sempit itu adalah prototipe panggung besar yang sekarang sering kamu lihat di TV. Dan setiap kali April melangkah di atas panggung DA7, jejak kakinya selalu menginap lantai terasa di rumah yang sangat jauh dari kata mewah. Popularitas punya cara unik menguji hati seseorang. Tawaran foto pujian, kadang juga komentar pedas datang silih berganti. Namun bagi April, setiap kali kepalanya mulai berat oleh pujian, ada satu obat penenang. Pulang ke rumah kecil di Cirebon yang tidak pernah menilainya dari ranting atau trending, tapi hanya dari seberapa tulus ia tersenyum dan seberapa sayang ia pada orang tua. Di sini April bukan bintang DA7, tapi hanya seorang anak yang kadang masih dimarahi karena bangun kesiangan atau lupa mencuci piring. Dan justru di sini ia merasa paling hidup, paling jujur, paling apa adanya. Malam ini kita akan menyelami sisi April yang jarang terlihat, bukan sebagai artis, tapi sebagai anak kampung yang sedang belajar menyeimbangkan mimpi besar dan akar yang tak boleh pernah tercabut. Datang dari keluarga sederhana inilah rumah asli April Cirebon di kampung peserta DA7 top 5. Kalimat itu sering kita baca di judul-judul video dan berita, tapi jarang ada yang benar-benar berhenti sejenak untuk mencerna maknanya. Keluarga sederhana berarti banyak hal pengorbanan yang diam-diam, doa yang tak pernah disiarkan, dan perjuangan yang tidak terlalu punya dokumentasi. Rumah asli berarti tempat di mana segala kepalsuan runtuh, hanya menyisakan diri sendiri yang paling jujur. Dan di kampung berarti komunitas kecil yang diam-diam menjadi penopang ketika dunia luar terlalu kejam. Di video ini kamu enggak cuma akan melihat bangunan besar, bangunan biasa, tapi juga sebuah simbol bahwa dari gang sempit yang seperti inilah seorang April bisa berdiri sejajar dengan bintang-bintang besar di panggung nasional. Dan mungkin setelah menonton sampai akhir, kamu akan sadar bisa jadi di kampungmu sendiri ada April-April yang lain yang sedang menunggu satu kesempatan untuk bersinar. Amin ya Allah. Itulah keadaan April sebelum dia menjadi artis DA7 di Indosiar. Selesai.